Selamat pagi buat anak-anak ibu semuanya. Ini hari kita akan membahas topik kita tentang peta. Nah, di SMP kamu sudah pernah membahas tentang peta. Apa itu peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui suatu sistem proyeksi atau gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil dengan skala datar sebagaimana kenampakannya dari atas udara yang dilengkapi dengan skala mata angin, petunjuk arah mata angin, garis koordinat, simbol-simbol peta, legenda, dan sebagainya. Nah, peta biasanya sering kita manfaatkan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, fungsi yang pertama dari peta itu adalah bisa menunjukkan posisi atau letak di permukaan bumi, menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi sehingga tampak lebih terlihat jelas, dan peta juga sebagai petunjuk arah jika kita tersesat untuk menuju ke suatu tempat. Nah, kita membahas tentang unsur-unsur peta. Apa aja yang ada di dalam unsur-unsur peta? Di dalam peta harus mempunyai unsur-unsur untuk memudahkan orang agar bisa memahami isi di dalam peta tersebut. Yang pertama itu kita akan membahas tentang judul peta. Nah, peta yang baik harus memiliki unsur-unsur peta. Yang pertama itu adalah judul peta. Biasanya judul peta itu berada di atas. Nah, ini agak terpotong ya, Nak. Biasanya judul peta berada di atas. Peta harus memiliki judul yang tujuannya untuk apa? Untuk menjelaskan jenis peta apa di dalam peta tersebut. Nah, judul biasanya terletak di atas gambar, seperti kamu membuat judul suatu percakapan. Nah, judul biasanya itu terletak di atas dan memiliki tulisan yang huruf kapital. Nah, judul itu mencerminkan peta apa yang akan kita gambarkan. Seandainya ini tidak ada petanya, Ibu hanya bilang gambarkan peta Pulau Sumatera. Nah, kamu sudah pasti tahu, kamu sudah pasti bayangkan yang akan kamu gambarkan itu adalah peta Pulau Sumatera. Nah, yang unsur-unsur kedua yaitu adalah petunjuk arah. Nah, petunjuk arah biasanya berada pada bagian ruang kosong di peta. Nah, petunjuk arah atau simbol arah mata angin itu berisi arah mata angin yang tujuannya untuk mengetahui arah pada peta seperti utara, selatan, timur, dan barat. Nah, di dalam peta ini kamu boleh lihat, ini termasuk ke dalam petunjuk arah. Nah, biasanya kita memakainya itu dalam kehidupan sehari-hari itu seperti kompas. Nah, unsur yang ketiga itu adalah garis tepi peta. Garis tepi peta biasanya itu digunakan untuk meletakkan angka, derajat, garis lintang, dan garis bujur. Nah, biasanya garis tepi peta itu terletak pada tepi peta. Nih, biasa ini lihat enak. Ini garis tepi peta. Kegunaan garis tepi peta itu apa tadi? Yaitu untuk meletakkan garis lintang dan garis bujur. Ini garis-garis. Nah, ini termasuk garis lintang dan garis bujur. Nah, yang keempat, unsur-unsur peta yang keempat itu adalah legenda. Legenda bukan legenda sepeda motor, tetapi legenda yang terdapat di dalam peta. Nah, legenda itu berfungsi untuk menjelaskan keterangan simbol-simbol apa aja yang terdapat pada peta. Nah, biasanya legenda ini berada pada sudut kiri peta. Coba kamu lihat peta yang saya buat ini ada termasuk legenda.
legenda biasanya terletak di paling bawah, di bawah peta. Nah, apa kegunaannya legenda? Yaitu untuk mengetahui simbol-simbol apa aja yang ada di dalam peta tersebut. Nah, kita teliti satu-satu. Isi di dalam legenda itu yang pertama itu adalah simbol-simbol peta. Nah, di dalam legenda itu terdapat simbol peta, yaitu boleh kamu lihat di sini. Ini termasuk ke dalam simbol peta, yang ini termasuk ke dalam warna peta. Nah, yang pertama kita bahas itu adalah simbol peta. Simbol peta itu merupakan bentuk asli muka bumi dan ketampakan pada peta itu tidak sama. Yang di dalam peta tersebut dia membahas ada simbol titik pada peta untuk menyajikan lokasi tempat atau posisi data. Nah, biasanya contoh dari simbol titik ini adalah simbol kota, gunung Merapi, segitiga, gunung mati atau warna segi hitam. Nah, yang kedua itu adalah simbol garis pada peta untuk menyajikan data geografis seperti sungai, yaitu dengan garis biru, batas wilayah garis putus-putus, jalan utama garis merah, dan jalan tol itu garis kuning. Dan simbol wilayah untuk menunjukkan ketampakan wilayah seperti danau, hutan, dan padang pasir. Yang berikutnya itu ada simbol berbentuk pesawat. Nah, pesawat udara itu melambangkan bandar udara, dan simbol jangkar itu melambangkan lokasi pelabuhan. Nah, untuk materi berikutnya Ibu akan lanjutkan ke minggu depan yang termasuk ke dalam legenda, yaitu tentang warna peta. Nah, sampai di sini topik kita. Jika ada yang mau kamu tanyakan, boleh ditanyakan sama saya. Saya harap kalian tetap sehat selalu, tetap jaga kesehatan.